Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu, sehat badan, mampu, menikahlah, wajib. Ada orang yang agak kurang-kurang mampu, sunat. Tapi ada orang yang haram menikah. Maaf, kalau dia ada penyakit al-uyub al-musawwahah namanya, dia berubat dulu, selepas itu barulah dia boleh menikah. Jadi tentang hukum menikah ini sama dengan hukum taklifi, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Karena kalau dia boleh memudaratkan untuk orang lain. Saya termasuk yang lambat menikah karena saya menjaga emak saya. Jadi orang kalau dia anak tunggal sendiri atau dia serumah dengan ibunya, itu memang lama. Kenapa? Karena dia berpikir, dia takut nanti dia tidak boleh membahagiakan orang tua, dia nak senangkan, dia nak buatkan rumah, dia nak belikan kereta. Saya dah banyak tengok macam itu. Jadi kalau boleh dapat dua-duanya. Istri tetap dapat, orang tua tetap dapat sayang, sehingga kita tidak terlambat untuk memiliki keturunan. Kata Nabi SAW, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang kira-kira kalau dinikahi nanti banyak keturunannya. Al-wadud, dan dia penyayang. Inni mukatsirum bikumul umam, saya adalah orang yang bangga nanti ketika di akhirat. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Salat fardu dilaksanakan berjamaah di masjid. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Karena sahabat yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum, dia minta izin ke Nabi, saya tak boleh datang ke masjid. Kata Nabi SAW, apakah ada orang yang boleh membawa engkau? Sebab dia buta, dia tak boleh nampak jalan. Ada orang yang membawa engkau. Atas ma'un nida, engkau dengar suara azan. Tak ada orang yang boleh membawa saya bersendirian di rumah. Atas ma'un nida, apa kau dengar azan? Maksud engkau dengar azan, rumah dia dari masjid setakat suara azan. Dan kalau dengar suara, tahu di mana letak masjid. Orang walaupun dia tak boleh nampak, kalau dia dengar suara, dia tahu, oh masjid di sini. Selama engkau dengar azan dan engkau tahu letak di mana masjid, engkau mesti datang. Itulah dalil mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan sembahyang berjamaah sunat muakkad. Mazhab Hambali solat berjamaah fardu ain. Itu maka bila kita pergi haji, pergi umrah, bila terdengar azan, semua tutup, close. Haji, solli, tutup. Kenapa? Karena mereka guna mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i fardu kifayah. Tapi saya sampaikan ini supaya jangan sampai masjid kita kosong. Jadi dia sembahyang dulu. Kalau tak ada halangan, tak ada apa-apa, nanti dia balik ke rumah, dia sembahyang sekali lagi. Mana dalil boleh sembahyang 2 kali? Sahabat Nabi sembahyang dengan Nabi di masjid. Selepas sembahyang dengan Nabi, Nabi balik ke bilik. Sahabat ni duduk di masjid. Tak lama selepas itu datang orang kampung dia. Orang kampung dia datang, mereka cakap, kami belum sembahyang. Engkau? Saya dah sembahyang dengan Nabi. Engkau lebih mulia daripada kami sebab engkau mulazamah, engkau talaqi, belajar terus ke Nabi. Engkaulah jadi imam. Dia menjadi imam. Inilah dalil bahwa sembahyang fardu boleh 2 kali. Tapi kalau waktu sempit, tak sempat dan lain-lain, terpaksa juga dia sembahyang hanya sekali, maka dia sembahyang dengan istrinya di rumah. Tak juga boleh, tak ada waktu, tak sempat ke, tak selesa ke, maka paling tidak dia sembahyang solat tahajud malam. Macam mana kalau duha? Duha boleh dia buat sekali-sekali. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dalam mazhab Syafi'i, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Solat Aidil Fitri berjamaah, Aidil Adha berjamaah, gerhana matahari berjamaah, gerhana bulan berjamaah, solat duha sendiri. Tapi kalau dibuat sekali-sekali, sepekan sekali, sebulan sekali, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza, boleh. Jadi ini sebenarnya sembahyang ni untuk membiasakan kita dengan istri, dengan anak. Pernahkah Nabi solat berjamaah? Pernah. Nabi sedang solat berjamaah,
lalu kemudian diikuti oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ayah Nabi dengan ayah dia adik-beradik, dan emak daripada Abdullah bin Abbas ini adik-beradik dengan istri Nabi namanya Maimunah. Nah, itu maka Abdullah bin Abbas itu selalu datang tidur di rumah Nabi. Manakala Nabi sedang sembahyang, dia menjadi makmum dan istri Nabi menjadi makmum di belakang. Itu dalil kita berjamaah dengan istri dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Muaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya Ustaz, memandangkan saya punya bukan promosi dia. Oke, bagaimana mengamati berkaitan macam situasi sekarang, kan saya menuntut ilmu dan masih menuntut ilmu, ingin menaikkan hajat ibu bapa yang saya mereka mau saya belajar lebih tinggi. Kemudian mungkin kalau mau berkahwin itu takut belum mampu memberi nafkah dan sebagainya. Kemudian bagaimana orang menuntut ilmu ini, adakah juga diwajibkan, adakah saya berdosa belum menikah? Kemudian bagaimana juga mengamati tentang kisah Imam Nawawi yang tidak menikah dan sebagainya. Itu soalan saya. Ada kitab yang, terima kasih Ustaz Muaz, ada kitab yang ditulis oleh ulama dari Suriah, namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judul kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. 30 ulama yang lebih memilih tidak menikah kerana sibuk dengan ilmu. Di antaranya adalah Imam Nawawi, di antaranya lagi Ibnu Taimiyah, di antaranya lagi Sayyid Qutb. Kenapa mereka tak menikah? Kerana Ibnu Taimiyah dan Sayyid Qutb lebih banyak dalam penjara daripada di luar penjara. Dan Imam Nawawi dia menulis kitab saja, kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadus Shalihin Nawawi, kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Nawawi, kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini memang dia menulis saja dan dia mengajar hadis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Zaman mereka dulu, Imam Nawawi ini meninggalnya tahun 676. Di zaman Imam Nawawi, perempuan itu yang nampak cuma biji matanya. Zaman sekarang matanya tutup, yang lain nampak. Cakap saya ini mungkin tak sopan, tapi tak sama zaman Imam Nawawi dulu dengan Imam sekarang. Maka pernikahan ini hukumnya ada hukum taklifi. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu, sehat badan, mampu, menikahlah, wajib. Ada orang yang agak kurang-kurang mampu, sunat. Tapi ada orang yang haram menikah. Maaf, kalau dia ada penyakit al-uyub al-musawwahah namanya, dia berubat dulu, selepas itu barulah dia boleh menikah. Jadi tentang hukum menikah ini sama dengan hukum taklifi, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Kerana kalau dia boleh memudaratkan untuk orang lain. Saya termasuk yang lambat menikah kerana saya menjaga emak saya. Jadi orang kalau dia anak tunggal sendiri atau dia serumah dengan ibunya, itu memang lama. Kenapa? Karena dia berfikir, dia takut nanti dia tidak boleh membahagiakan orang tua, dia nak senangkan, dia nak buatkan rumah, dia nak belikan kereta. Saya dah banyak tengok macam itu. Jadi kalau boleh dapat dua-duanya, istri tetap dapat, orang tua tetap dapat sayang, sehingga kita tidak terlambat untuk memiliki keturunan. Kata Nabi SAW, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang kira-kira kalau dinikahi nanti banyak keturunannya. Al-wadud, dan dia penyayang. Inni mukatsirum bikumul umam, saya adalah orang yang bangga nanti ketika di akhirat. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ustaz Muaz diberikan Allah istri yang solihah, yang baik-baik, yang boleh menolong. Kata Nabi, harta yang paling berharga 3. Yang pertama,
qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihatan tu'inu ala imanihi, istri yang menolong pada iman. Apalagi Ustaz Muaz, ustaznya belia, pemuda, dia mesti dapat istri yang boleh menolong dakwahnya. Saya baca, kalau berkumpul semua orang, siapa yang paling utama jadi imam? Sultan dalam mazhab Syafi'i. Kalau sultan tidak mahu jadi imam, diangkat imam ratib. Imam ratib yang diangkat oleh sultan. Kalau tak ada imam ratib, berkumpul kita semua, siapa yang paling layak untuk maju jadi imam? Orang yang paling banyak hafazannya. Kalau berkumpul kita semua hafazan 30, siapa yang paling layak jadi imam? Orang yang paling faham Al-Quran. Hafaz 30 dan faham Quran. Orang yang paling bersih bajunya. Bersih bajunya. Orang yang paling handsome orangnya. Handsome orangnya, bersih bajunya, hafaz dia. Sampai ada disebut situ, orang yang paling cantik istrinya. Lama saya baca kitab ni, kenapa hubungan imam dengan istri? Rupanya imam kalau istrinya cantik, hatinya lebih khusyuk. Sebab dia tidak menengok lagi istri orang lain. Sampai sehalus itu ulama fikih. Maka kita doakan Ustaz Muaz, dia dapat istri yang hafizah, yang cantik, supaya dialah yang menjadi imam nanti insyaAllah. Amin. Dan bahayanya kalau kita lelaki ni mengaminkan, dikirim Allah malaikat, kata malaikat, amin walaka mithluh, engkau pun dapat juga macam yang dapat Ustaz Muaz, kata. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang memiliki hati yang berkasih sayang di antara kami. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Tanamkan sakinah, ketenangan dalam hati kami, sehingga keluarga kami menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak, qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk di pandangan mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma aslih dzata bainina. Kalau ada yang bertengkar, berkelahi, satukanlah, baikkanlah hati kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan keluarga kami daripada malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma kama jama'tana fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami dalam satu keluarga, dalam anak menantu cucu, maka satukan juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.